diinspirasi dari sejarah nyata yang penuh keberanian dan perjuangan. Inilah kisah epik Laksamana Keumalahayati, seorang pemimpin tangguh, wanita pertama di dunia yang memimpin armada perang, menghadapi badai penjajahan dengan tekad dan doa yang mengguncang langit. Saksikan perjalanan yang penuh makna, misteri, dan kuasa ilahi. Inilah cerita selengkapnya. Jangan lupa untuk subscribe, agar tak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Di ujung barat Nusantara, ketika langit masih biru bening dan laut masih menyimpan rahasia yang hanya diketahui oleh Tuhan dan ikan-ikan kecil di dasarnya, berdirilah sebuah kerajaan besar bernama Aceh Darussalam. Angin membawa harum cengkeh dan rempah-rempah dari tanahnya yang subur. Sementara ombak Samudra Hindia datang menyapa pantainya dengan kelembutan yang menyimpan kekuatan dahsyat. Namun, pada suatu masa, angin tidak hanya membawa harum rempah, melainkan kabar tentang bahaya datangnya kapal-kapal asing dengan layar tinggi seperti gunung. Mereka datang dengan serakah, ingin mengambil tanah yang bukan milik mereka. Rakyat Aceh berbisik penuh waspada. Mereka datang, Portugis, Belanda, mereka ingin menjajah tanah kita. Di tengah ketakutan itu, berdiri seorang perempuan. Namanya Keumalahayati, Laksamana yang gagah berani. Rambutnya hitam legam seperti malam tanpa bintang, matanya tajam seperti mata elang yang mencari mangsa di kejauhan. Namun di balik ketajaman itu, ada kelembutan seorang ibu dan kebijaksanaan seorang sufi. Laut dan langit ini milik Tuhan, katanya pada suatu pagi, saat berdiri di tepi dermaga sambil menatap kapal-kapal yang bersiap berlayar. Dan siapa yang berani merampas miliknya akan ditelan ombak dan angin yang sama yang mereka anggap kecil. Keumalahayati tidak memimpin pasukan biasa. Pasukan Inong Bali, begitu mereka disebut, terdiri dari perempuan-perempuan yang kehilangan suami di medan perang. Mereka adalah perempuan yang menangis di malam hari, namun menyarungkan pedang di pagi hari. Mereka adalah perempuan yang belajar mengayuh kapal dan menembakkan panah dengan ketepatan yang membuat musuh gentar. Di sebuah lapangan luas, di bawah pohon-pohon kelapa, Keumalahayati berkumpul bersama pasukannya. Suaranya tenang, namun mengalir bagaikan air sungai yang dalam. Kita ini perempuan, tapi Tuhan tidak membatasi siapa yang boleh menjadi kuat dan siapa yang harus tunduk. Hari ini, kita berjuang bukan hanya untuk negeri ini, tetapi untuk anak-anak kita, untuk masa depan yang lebih baik. Dan ingatlah, pedang kita hanya tajam jika hati kita ikhlas, doa kita tulus, dan langkah kita bersandar kepadanya. Mereka mengangguk, sorot mata mereka menyala seperti api di malam gelap. Hari itu, Aceh bersiap. Langit tampak seperti menahan nafas. Laut yang biasanya tenang mulai beriak, seakan ikut berbisik kepada mereka, badai akan datang, ujian akan datang. Tetapi pertolongan juga akan datang bagi mereka yang percaya. Keumalahayati menatap ke Cakrawala. Di balik jarak yang membentang, kapal-kapal asing mulai terlihat seperti titik-titik hitam yang semakin membesar. Namun, ia tidak gentar. Tangannya menggenggam erat gagang pedang, dan di dalam hatinya hanya satu keyakinan yang bergema. Tuhan tidak tidur. Jika kita berjuang untuk kebenaran, laut ini akan menjadi sahabat kita. Angin akan menjadi pelindung kita. Dan doa-doa kita akan melesat lebih cepat dari anak panah yang kita lepaskan. Pagi itu, langit di perairan Aceh terbentang luas. Seakan sedang menyaksikan sejarah yang akan dituliskan dengan darah dan keberanian. Kapal-kapal Portugis muncul di Cakrawala. Layarnya menjulang seperti sayap-sayap hitam yang menantang. Gelombang laut menyambut mereka dengan riak yang aneh, seolah-olah samudra sedang bergumam. Apakah mereka tidak tahu siapa yang menjaga lautan ini? Di atas geladak kapal perang Aceh, Keumalahayati berdiri tegak, menyatu dengan lautan dan langit yang luas. Pasukan Inong Bali berdiri di belakangnya, mata mereka penuh tekad. Lihatlah kapal mereka, ujar Keumalahayati. Suaranya bergetar bukan karena gentar, melainkan karena semangat yang membara. Besar dan sombong,
seperti gunung yang hendak merobohkan kita. Tapi ingatlah, gunung setinggi apapun bisa dihancurkan oleh tetesan hujan yang sabar. Seorang perempuan muda dari pasukan Inong Bali berbisik, "Apa kita akan menang, Panglima?" Kapal mereka jauh lebih besar, lebih banyak. Keumalahayati menoleh, senyumnya tipis, namun menenangkan. Menang atau kalah bukan soal besar kecilnya kapal, tapi sebesar apa iman kita kepada Tuhan yang Maha Mengatur. Ingatlah, kita bukan sendiri. Saat matahari mulai naik, kapal-kapal Portugis mendekat. Mereka menembakkan meriam ke arah kapal Aceh. Ledakan mengguncang lautan, asap hitam membumbung, dan suara dentuman memekakkan telinga. Namun, kapal-kapal Aceh bergerak lincah seperti ikan-ikan kecil yang menghindari tombak, menyelinap di antara gelombang dan karang. Keumalahayati memberi aba-aba dengan suaranya yang tegas. Jangan melawan angin. Biarkan dia membawa kita mendekat. Pasukan Inong Bali memegang dayung dengan kuat, mengayuh seirama dengan arus laut. Mereka membiarkan kapal Portugis sombong mendekat terlalu jauh. Dan ketika saatnya tiba, lepaskan panah, seru Keumalahayati. Ratusan panah melesat dari kapal Aceh, seperti bintang-bintang jatuh dari langit. Suara panah yang menembus layar-layar kapal terdengar jelas, dan teriakan musuh mulai pecah. Namun Portugis tidak menyerah. Mereka berbalik dan mendekat lagi, semakin ganas. Kapal Aceh mulai terdesak, dan langit tiba-tiba mendung, gelap seperti malam yang datang terlalu cepat. Keumalahayati berdiri di ujung kapal, mengangkat kedua tangannya ke langit. Suaranya tenang, namun penuh keyakinan. "Wahai Tuhan, yang Maha menggenggam laut dan langit, jika kami berjuang di jalan-Mu, maka biarkan ciptaan-Mu menjadi saksi keberanian ini. Jika ombak adalah tentara-Mu, maka biarkan ia berperang bersama kami." Seketika, angin berembus kencang. Ombak mulai bergulung lebih tinggi dari sebelumnya. Kapal-kapal Portugis yang besar itu mulai oleng, layar-layarnya sobek diterjang badai. Mereka berteriak panik. Sementara pasukan Inong Bali tetap kokoh di atas kapal mereka yang lebih kecil. Seakan badai itu justru melindungi mereka. Seorang prajurit Aceh berbisik kagum. "Ini bukan sekadar badai, ini pertolongan Tuhan." Keumalahayati menatap pasukannya. Suaranya menggema di tengah angin. "Jangan takut badai jika hatimu bersandar kepadanya. Ini saatnya kita membalas." Pasukan Inong Bali bergerak cepat. Mereka mendekati kapal-kapal Portugis yang mulai kacau. Dengan panah, tombak, dan pedang di tangan, mereka menyerang dari segala arah. Musuh yang tadinya angkuh, kini tak berdaya. Terjebak dalam badai yang tak bisa mereka lawan. Sementara itu, di langit, awan mulai terbelah. Cahaya matahari turun di antara celahnya, seperti menandai kemenangan yang telah diraih dengan doa, tekad, dan keberanian. Di akhir hari itu, laut kembali tenang. Ombak hanya berdesir lembut di bawah langit yang biru. Kapal-kapal Portugis tersisa hanyalah puing-puing yang terapung, diiringi teriakan burung-burung laut yang terbang melintas. Keumalahayati berdiri di atas kapalnya yang masih kokoh, menatap laut lepas. "Lihatlah," bisiknya lembut kepada seorang prajurit. "Laut, ini milik Tuhan, dan hari ini Dia menunjukkan kuasanya kepada kita." Para prajurit Inong Bali mengangkat tangan mereka ke langit, bersyukur dengan air mata yang mengalir di pipi mereka. Keumalahayati kembali menatap Cakrawala. Perang mungkin belum usai, tetapi satu hal ia yakini. Selama hati kita bersama Tuhan, ombak dan angin akan selalu bersaksi di pihak kita. Fajar mereka perlahan di perairan Aceh. Langit merah muda bertemu dengan laut yang berkilauan, seperti lukisan Tuhan yang sempurna. Keheningan pagi itu membawa kedamaian, namun hati Keumalahayati masih terjaga. Di dek kapal, ia menatap lautan yang kini tenang setelah semalam diterjang badai. Seorang prajurit mendekat dengan hati-hati. "Panglima, kemenangan telah kita raih. Kapal-kapal mereka tenggelam,
dan laut telah menelan kesombongan mereka. Apa kita akan pulang? Keumalahayati menggeleng perlahan. Belum. Pulang bukan berarti selesai. Pulang adalah saat kita tahu tanah ini aman dari ancaman. Laut masih berbicara, dan aku belum mendengar bisikannya yang terakhir. Ia memandang kapal-kapal kecil milik pasukan Inong Bali yang tersisa. Meski kapal-kapal itu kecil, mereka tetap teguh bagaikan batu karang yang tak gentar dihantam gelombang. Semangat juang yang sama terpancar dari wajah-wajah para perempuan pemberani itu. Namun di mata mereka, terlihat juga kelelahan sebuah kewajaran setelah bertarung sepanjang malam. Di atas sebuah bukit kecil yang menghadap ke lautan, Keumalahayati mengumpulkan pasukannya. Mereka duduk melingkar di bawah pohon besar yang sudah berusia ratusan tahun. Angin pagi berembus lembut, menyapu dedaunan yang berbisik. Keumalahayati berdiri di tengah lingkaran itu. Suaranya lembut tetapi menusuk ke dalam hati. Apa yang kita hadapi bukan hanya musuh di laut, tetapi juga keraguan di dalam diri. Kemenangan semalam adalah bukti bahwa kekuatan bukan hanya tentang pedang atau kapal besar, tetapi tentang hati yang percaya dan tangan yang bekerja. Salah satu prajurit, seorang perempuan tua dengan rambut yang memutih di balik kerudungnya, berbicara, "Panglima, musuh selalu datang seperti ombak. Satu tenggelam, satu lagi naik ke permukaan. Bagaimana kita bisa bertahan selamanya?" Keumalahayati tersenyum. Tatapannya menenangkan. Laut memang tidak pernah berhenti berombak. Namun, bukankah karang di dasar laut juga tidak pernah bergerak? Kita tidak bisa menghentikan ombak, tetapi kita bisa menjadi karang yang tetap kokoh. Suasana hening sejenak. Kata-kata itu menggema di hati setiap prajurit. Mereka tahu, apa yang mereka lakukan bukan hanya demi Aceh, tetapi demi kehormatan, demi generasi yang akan datang, dan demi pengabdian mereka kepada Tuhan yang Maha Mengatur segalanya. Ketika matahari mulai meninggi, pengintai datang membawa kabar bahwa kapal Portugis yang tersisa sedang bersiap kembali menyerang dari selatan. Kali ini, armada mereka lebih kecil, tetapi tetap berbahaya. Keumalahayati menghela napas panjang. Ia memandang ke arah laut dengan tatapan penuh makna. Mereka belum belajar. Laut bukan milik mereka, seperti juga langit bukan milik manusia. Jika mereka datang lagi, maka kita akan menunjukkan sekali lagi siapa pemilik sejati lautan ini. Pasukan Inong Bali bersiap. Tidak ada rasa gentar di mata mereka. Dengan semangat yang lebih kuat dari baja, mereka menaiki kapal-kapal mereka kembali. Namun sebelum berangkat, Keumalahayati berlutut di tepi laut. Ia menyentuhkan tangannya ke air asin yang dingin, merasakan denyut kehidupan yang tersembunyi di dalamnya. Wahai lautan yang engkau ciptakan dengan keindahan dan kedahsyatan, jadilah saksi perjuangan kami. Jika engkau izinkan, lindungilah kami dengan kekuasaanmu yang tiada batas. Kali ini, kapal-kapal Portugis tidak hanya menghadapi tombak, panah, atau pedang dari pasukan Aceh. Mereka menghadapi sesuatu yang lebih besar. Gelombang yang tiba-tiba bangkit, seperti raksasa yang terjaga dari tidurnya. Kapal-kapal kecil Aceh bergerak lincah di antara ombak yang bergulung, sementara kapal Portugis yang lebih besar terombang-ambing tak terkendali. Para prajurit Portugis berteriak ketakutan. Apa ini? Badai lagi, seru mereka. Namun Keumalahayati berdiri tegap di atas kapalnya, matanya menatap tajam ke arah musuh. Dengan suara lantang, ia berteriak kepada pasukannya. Ini adalah saat kita menyerang. Jadilah seperti ombak, datang tanpa henti, sampai mereka tidak sanggup lagi berdiri. Pasukan Inong Bali melancarkan serangan dengan penuh keberanian. Mereka memanjat kapal-kapal musuh, bertempur dengan pedang dan tombak di tangan. Sementara itu, laut terus bergemuruh, seakan berpihak kepada mereka. Ombak menghantam kapal Portugis hingga banyak yang pecah berkeping-keping. Ketika pertempuran berakhir, matahari sudah condong ke barat. Laut kembali tenang, seolah puas telah mengusir musuh dari permukaannya. Keumalahayati berdiri di atas kapal yang kini melaju pelan, dikelilingi oleh kapal-kapal pasukan Inong Bali. Cahaya senja memantul di permukaan air, menciptakan warna emas yang menyilaukan. Salah satu prajurit berbisik penuh kagum, "Laut seakan mendengar doa kita, Panglima." Keumalahayati tersenyum.
Bukan laut yang mendengar, tetapi Tuhan yang maha mendengar, yang menjawab doa hamba-hambanya yang berjuang di jalannya. Ombak akan selalu datang, dan musuh akan selalu kembali. Tetapi selama hati mereka kuat, selama doa mereka tulus, ia yakin kemenangan akan selalu menjadi milik mereka. Bukan pedang yang memenangkan perang ini, bukan kapal yang menjamin kemenangan, tetapi hati yang percaya dan tangan yang bekerja. Itulah kekuatan kita yang sejati. Dengan cahaya senja yang memudar, kapal-kapal pasukan Aceh bergerak pulang, membawa cerita tentang keberanian, doa, dan keyakinan. Dan di kejauhan, lautan berbisik lembut, seperti menyampaikan rasa hormatnya kepada para pejuang yang telah menjaganya dengan sepenuh jiwa. Langit Aceh mulai redup. Awan kelabu menggantung, seolah menggambarkan keresahan yang tersembunyi di dalam kerajaan. Di dalam istana, suasana berubah tegang. Seorang utusan datang dengan wajah pucat. Laksamana, beberapa kapal kita tidak kembali dari patroli di utara. Ada kabar tentang armada Portugis yang bergerak lagi. Keumalahayati mendengarkan dengan tatapan tajam. Namun di balik laporan itu, ada hal lain yang tak terucap seperti angin diam yang mendahului badai. Segera perkuat penjagaan di pesisir. Jangan biarkan mereka mendekat tanpa kita ketahui. Tetapi malam itu, suara langkah kaki terdengar memecah keheningan di barak pasukan. Seorang perwira kepercayaan Keumalahayati berbisik di telinganya. Laksamana, salah satu kapal kita diserang oleh mereka yang seharusnya kawan. Nama itu menusuk lebih dalam dibandingkan serangan musuh. Ada seseorang dari dalam yang membuka jalan bagi Portugis. Dan malam itu juga, Keumalahayati memanggil pasukan utamanya, Inong Bali, untuk berkumpul dalam hening. Dengarkan aku, katanya. Suaranya lirih namun bergetar di setiap sudut ruangan. Badai kadang datang bukan hanya dari laut, tetapi dari mereka yang tak terlihat di sisi kita. Para perempuan tangguh itu menatap pemimpinnya dengan penuh percaya. Kita diuji bukan hanya oleh pedang, tetapi oleh hati kita sendiri. Namun ingatlah, kesetiaan bukan hanya pada pemimpin, tetapi pada tanah yang kita pijak, kepada Tuhan yang maha melihat. Malam itu, Keumalahayati bergerak cepat. Ia memerintahkan patroli rahasia untuk menemukan jejak pengkhianat. Angin berhembus kencang, seakan meminjamkan kekuatan alam kepada para penjaga malam. Dan benar saja di bawah rembulan, di balik dermaga tersembunyi, mereka menemukan sebuah kapal kecil yang berlayar diam-diam menuju kapal Portugis. Esok paginya, Keumalahayati berdiri di hadapan seluruh pasukan. Di sampingnya, seorang pria yang tertangkap basah menjadi mata-mata diikat dengan tali. Wajahnya penuh ketakutan. Apa yang membuatmu berpaling? Keumalahayati bertanya lembut, namun tajam bagaikan mata pedang. Mereka menawarkan emas, Laksamana, dan saya hanya ingin hidup lebih baik. Keumalahayati menatap pria itu dalam-dalam, lalu berkata, hidup bukan sekadar perut yang kenyang. Ada kehormatan, ada tanah air, ada anak cucu yang harus kita lindungi dari penjajahan. Pengkhianatan hanya akan membuatmu kehilangan segalanya. Pasukan Inong Bali hening. Kata-kata Keumalahayati menggema di hati mereka, bagai petir yang menyambar. Tuhan Maha Tahu setiap niat yang tersembunyi. Maka kita pun harus lebih waspada, lebih teguh. Takkan kubiarkan satu pengkhianat pun mengoyak negeri ini. Angin berhembus kencang, ombak memukul dinding dermaga dengan suara gemuruh. Seakan alam ikut bersumpah setia pada perempuan yang berdiri tegak itu. Hari itu, Keumalahayati dan pasukannya bersiap. Mereka tahu, musuh bukan hanya datang dari laut, tetapi dari dalam diri manusia yang lemah. Namun bagi mereka yang berjuang di jalan kebenaran, badai bukan ancaman badai, adalah pertanda bahwa kemenangan semakin dekat. Dan di langit Aceh yang mulai cerah, awan kelabu perlahan memudar.